Hari ini 77 tahun yang lalu atau tepatnya pada 10 November 1945, para pemuda Surabaya berjuang melawan serangan pasca kemerdekaan yang dilakukan sekutu di kota mereka. Meski Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bukan berarti bangsa ini sudah sepenuhnya bebas dari upaya bangsa lain yang masih ingin menguasai Nusantara. Berdasarkan paparan dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Surabaya memang menjadi kota terjadinya pertempuran terbesar pada masa setelah kemerdekaan. Ketika itu Jepang yang kalah Perang Dunia Kedua menyerah kepada sekutu Inggris dan Belanda, sehingga harus melepaskan Indonesia dari kekuasaannya. Sebelum meninggalkan Indonesia, Jepang dituntut untuk menyerahkan semua senjatanya. Akhirnya pada 3 Oktober 1945, mereka menyerahkan senjata-senjata yang dimiliki kepada rakyat Indonesia yang nantinya bertanggung jawab untuk menyerahkannya kembali kepada pihak sekutu. Di akhir Oktober 1945, kapal perang milik sekutu bernama Eliza Thompson berlabuh di Surabaya. Pasukan yang ada di dalamnya datang dengan dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Pasukan sekutu itu bertugas melucuti senjata para serdadu Jepang, mengangkut tawanan perang dan menjaga ketertiban di Surabaya. Akan tetapi kenyataannya sekutu yang didominasi oleh pasukan Inggris ini tidak melakukan tugas dengan semestinya, mereka menyimpang. Pada 27 Oktober 1945, tentara sekutu menyerbu penjara untuk membebaskan para perwira mereka yang ditahan Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, tentara sekutu menyerbu penjara untuk membebaskan para perwira mereka yang ditahan Indonesia. Sekutu juga menduduki tempat-tempat vital di kota itu seperti lapangan terbang, kantor pos, radio Surabaya, gedung internasio, pusat kereta api, dan pusat otomobil dengan maksud menduduki Surabaya. Pasukan sekutu ini juga diduga membawa Nika, pemerintah sipil Belanda, dengan 2 motorboat bermuatan pasukan serikat yang menembaki pos komando lautan RI. Atas persetujuan pemerintah di bawah pimpinan Komandan Divisi TKR Mayor Jenderal Yono Sewoyo, maka dikeluarkan perintah perang kepada Badan Perjuangan, polisi, dan TKR untuk menghadapi sekutu. Disinilah titik mula perlawanan terhadap sekutu di Jawa Timur dimulai. Sore hari pada 28 Oktober 1945, sekitar 140.000 pasukan yang berasal dari prajurit TKR dan kelompok pemuda bersenjata bersatu di bawah komando Dr. Mustopo untuk menyerang kamp Belanda dan sekutu. Masih di hari yang sama pada malam harinya melalui siaran radio disebarkan semangat kepada semua lapisan masyarakat agar bersatu dan merebut kembali tempat-tempat penting yang diduduki oleh sekutu. Hal itu disampaikan oleh Bung Tomo, seorang tokoh yang memiliki gaya bicara berapi-api. Dengan begitu, semangat revolusi pun terbentuk di benak masyarakat yang ada di penjuru kota. Melihat kondisi ini, pemimpin Nahdlatul Ulama dan Masyumi pun mendukung dan menyatakan perang mempertahankan tanah air sebagai perang sabil. Keesokan harinya pada 29 Oktober 1945, para pemuda berhasil menguasai kembali objek-objek vital yang sebelumnya diduduki oleh sekutu. Mengetahui terjadi serangan dari warga Surabaya, Jenderal Hawthorne meminta Presiden Soekarno menyerukan penghentian terkait pertentangan antara pemuda Surabaya dan sekutu. Itu dilakukan semata-mata demi melindungi pasukannya dari amukan masyarakat Surabaya. Permintaan itu dituruti, kontak senjata dihentikan, dibentuklah komite penghubung, dan sekutu mau mengakui kedaulatan. Namun tak lama dari itu, sekutu ini justru melakukan penyerangan di kampung penduduk. Kontan hal itu menyulut pertikaian. Buntutnya pimpinan sekutu yang terdiri dari Jenderal Malabi, Kapten Smith, Kapten Shawn, dan Letnan Laughlin ditahan oleh sekelompok pemuda. Mayor Venugopal pun melempar granat ke arah pemuda itu. Pertikaian hebat pun terjadi, di sana Malabi terbunuh, entah terkena granat atau ditusuk pemuda menggunakan bambu runcing. Ada beberapa versi berbeda yang beredar, dan Inggris pun mengecam keras peristiwa tersebut. Kapten Shaw yang juga menjadi tawanan mengancam akan membalas perlakuan yang diterima sekutu dengan mengerahkan seluruh kekuatan Inggris, baik darat, laut, maupun udara. Mereka pun meminta masyarakat Surabaya menyerah jika tidak ingin dihancur leburkan. Demi mengantisipasi balasan yang dimaksud, rakyat Surabaya pun dilatih menggunakan senjata dan granat tangan. Pemuda-pemuda dan pasukan TKR mempersiapkan diri untuk terjadinya pertempuran. Rakyat pun memiliki semangat yang berapi-api untuk memberikan perlawanan. Inggris kembali mendatangkan pasukan setelah kematian Malabi. Kali ini dipimpin oleh Mayor Jenderal E.C. Mansart. Pada 8 November 1945, mereka mengirimkan surat kepada Gubernur Suryo. Surat itu berisi ancaman serius sekutu untuk menggempur seluruh Surabaya. Suryo pun membalas surat itu keesokan harinya. Namun entah bagaimana surat itu tidak sampai ke tangan sekutu. Hal itu pun membuat pihak sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi perintah kepada orang-orang Indonesia untuk meletakkan bendera merah putih di atas tanah, dan para pemuda pun harus menghadap kepada sekutu dengan angkat tangan atau menyerahkan diri.
Pemuda juga harus bersedia menandatangani surat yang menyatakan menyerah tanpa syarat. Mansard menginstruksikan agar semua perempuan dan anak-anak meninggalkan Surabaya sebelum pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Bagi pribumi yang masih nekat membawa senjata setelah pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 November 1945 akan diancam dijatuhi hukuman mati. Ultimatum keras itu mengusik perasaan rakyat Indonesia karena dianggap menghina martabat dan harga diri bangsa yang sudah merdeka. Pemuda Surabaya membulatkan tekad untuk menolak ultimatum. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Suryo melalui siaran radio pada 9 November 1945 malam pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Akibatnya terjadilah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sejak pagi hari, Inggris sudah melakukan penyerangan. Namun pemuda Surabaya sama sekali tidak gentar atas serangan yang dilakukan. Di balik keberanian pemuda Surabaya ini ada Bung Tomo dengan pidatonya yang bernada semangat dan berkobar untuk melawan penyerbuan sekutu. Hari itu para pemuda bersemangat melakukan perlawanan di bawah pimpinan Komandan Pertahanan Sungkono. Mereka hanya bermodalkan bambu runcing dan belati dalam menyerang tank-tank baja milik sekutu. Bukan tanpa darah, dalam pertempuran ini 6.000 nyawa rakyat Surabaya gugur dan sisanya diungsikan ke tempat yang dinilai aman. Meski banyak korban berjatuhan, dengan semangat mempertahankan kemerdekaan yang begitu tinggi, pemuda Surabaya berhasil mempertahankan kota mereka. Untuk mengenang keberanian dan jasa para pemuda di Surabaya, kota itu pun dijuluki sebagai kota pahlawan. Di kota itu didirikan sebuah tugu dengan tinggi lebih dari 41 meter yang diberi nama Tugu Pahlawan. Lalu pada 10 November hingga hari ini juga diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat Surabaya menjadi simbol perlawanan seluruh bangsa Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali oleh bangsa lain. Penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional didasari keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur.